Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mau bersaksi dan ini adalah kesaksian hidup saya. Saya sakit selama 1 minggu dan saya disembuhkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Saya bersaksi bukan untuk sombong, sebab saya sudah berjanji pada Tuhan akan bersaksi jika saya sudah sembuh. Awalnya saya sakit ringan, sakit tenggorokan, lalu makin hari makin bertambah parah dan semakin parah. Saya pilek, hidung berair, bersin-bersin, meriang, panas dingin, tidak nafsu makan. Saya minum rebusan air jahe dan serai juga air labu, air lemon, tapi lambung saya malah sakit. Saya kambuh, saya jadi sakit kepala, migrain dan mual, muntah dan tidak nafsu makan. Lalu saya berhenti minum rebusan itu. Saya pasrah saja. Sebenarnya saya bisa minum paracetamol, obat migrain atau tolak angin. Tetapi karena saya sudah pernah bersaksi di tahun 2023 bahwa saya mau belajar tidak minum obat-obatan lagi. Maksud saya berkata seperti itu adalah tentang sakit polip serviks saya. Tetapi saya gegabah mengucapkan kalimat seperti itu. Akhirnya saya tidak bisa minum obat karena ucapan saya itu. Karena Tuhan melihat saya. Semakin hari saya semakin sakit. Rasanya saya sudah mau mati. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak puasa, saya tidak mesbah, doa, dan tidak baca firman. Roh saya semakin lemah. Saya berpikir, jika saya minum 1 pil saja, maka saya akan langsung sembuh. Dan saya sudah berpikir untuk saya berobat ke dokter atau ke mantri. Dan saya berpikir bahwa rupanya saya adalah salah satu dari malaikat yang akan jatuh, seperti yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi. Sekalipun saya menahan sakit, saya tidak bisa menangis. Saya ingin tetapi saya tidak bisa. Lalu saat saya baca postingan Pangeran Ilahi, bahwa bukan orang sehat yang perlu tabib tetapi orang sakit. Kalian baca pasti akan menangis, karena aku juga menangisi dosa-dosa kalian. Dan setelah baca itu, saya baru bisa menangis. Saya langsung menangis saat itu. Dan Tuhan juga menghiburkan saya lewat beberapa postingan saudara kita di FB. Saya mulai berdoa dan mulai memohon belas kasihan Tuhan agar saya disembuhkan, tetapi saya tidak sembuh-sembuh. Saya berpikir untuk meminta saudara kita datang ke rumah untuk mendoakan saya, tetapi hati saya berkata, di manakah imanmu? Saya berpikir bagaimana saya mendoakan orang sakit, sedangkan saat saya sakit, saya berdoa saya tidak sembuh-sembuh, dan suami saya mulai terganggu karena sakit saya, tetapi saya tidak minum obat. Dia sudah suruh saya minum obat, tetapi saya diam saja. Roh Kudus, yaitu mempelai ilahi, terus menguatkan saya dan mengingatkan saya dengan perkataannya, siapakah yang kau andalkan? Siapakah yang kau percayai? Tuhan atau si ular itu? Saya berdoa kepada Tuhan, jangan biarkan saya menyangkal namamu dan kuasamu. Tuhan, jangan biarkan saya mempermalukan Engkau dan menyakiti hati Engkau. Sebelumnya, ambil saja nyawaku. Saya percaya Engkau sanggup menyembuhkan saya, dan walaupun saya tidak sembuh, saya akan tetap percaya padamu. Saya berkata sama Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak mampu bertahan lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya rasanya sudah mau mati. Saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Karena saya pasti akan menyangkal namamu dan menyangkal kuasamu. Karena suami saya mulai terganggu. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Tetapi sebelum itu Tuhan,
ambil saja nyawa saya sebelum saya menyangkal dan menyakiti hati Engkau. Dan setelah saya berdoa, kuasa Tuhan bekerja dan menyembuhkan saya. Saya bersaksi bukan saya untuk menyombongkan diri, dan saya tidak memaksa saudara untuk mengikuti saya dalam keadaan sakit dan tidak minum obat, tetapi itulah harga yang harus saya bayar. Sebab Tuhan berkata untuk mengikuti Tuhan Yesus harus bayar harga yang sangat amat mahal. Tuhan juga menguatkan saya ketika saya belum sembuh-sembuh juga. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4. Saat itu dalam firman Tuhan tentang Maria, Marta, Lazarus, Tuhan sangat mengasihi mereka, tapi Tuhan sengaja menunda kedatangannya saat Lazarus sudah mati. Tuhan bilang bahwa Lazarus itu sakit dan penyakitnya tidak akan membawa kematian, karena dengan begitu nama Tuhan akan dimuliakan. Dan saat itu Tuhan menguatkan saya bahwa saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan saya sakit supaya saya dapat memuliakan namanya dengan bersaksi seperti sekarang ini. Amin, terpujilah nama Tuhan. Saya manusia berdosa, saya tidak menyombongkan diri, sebab untuk melewati sakit selama 1 minggu, menahan sakit tanpa minum obat, tanpa berobat, tanpa ke dokter, adalah hal yang bukan main rasanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, haleluya, amin.